Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sriwayuni. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Riau, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan nomor induk mahasiswa 220304287. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Dr. Husnul Fikri, SEMM. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai manajemen dan manajemen sebagai ilmu dan seni. Sebelumnya, kita akan membahas apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu ilmu dan seni atau suatu proses dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Tujuan di sini yaitu tujuan yang saling menguntungkan. Definisi manajemen menurut para ahli yang pertama menurut Mary Parker Follett, yaitu manajemen sebagai the art of getting through people, manajemen sebagai seni untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi dengan menggunakan seni dalam memimpin untuk mempengaruhi orang lain. Selanjutnya yaitu menurut Luther M. Gulick, manajemen sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana bekerja sama untuk mencapai tujuan, serta membuat sistem kerjasama ini lebih manfaat bagi kemanusiaan. Definisi yang ketiga yaitu menurut Henry Fayol adalah manajemen adalah proses yang terdiri dari kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka untuk mencapai tujuan yang akan dicapainya. Fungsi-fungsi manajemen yang pertama ada planning atau disebut dengan perencanaan, di mana proses perencanaan ini membahas tentang bagaimana perusahaan menetapkan tujuan lengkap dengan cara dan strategi untuk mencapainya. Dalam fungsi perencanaan, manajer ini perlu mengkaji dan mengevaluasi berbagai kemungkinan rencana alternatif sebelum memutuskan suatu tindakan. Fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian atau organizer, yaitu proses menetapkan hubungan formal di antara orang-orang dan sumber-sumber ke arah mencapainya tujuan. Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan efisien. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu penggerakan atau actuating, di mana penggerakan atau actuating ini adalah aktivitas pokok dalam manajemen yang mendorong dan menjuruskan semua bawahan agar berkeinginan bertujuan bergerak untuk mencapai maksud-maksud tujuan-tujuan yang telah ditentukan, dan mereka itu berkepentingan serta bersatu padu dengan rencana usaha organisasi tersebut. Fungsi manajemen yang keempat yaitu pengendalian atau controlling. Sistem pengendalian manajemen ini sebagai sebuah sistem dalam menetapkan strategi yang diterapkan dan upaya mencapai tujuan organisasi melalui fungsi pengendalian setiap aktivitas yang terjadi. Selanjutnya adalah tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen adalah level dari manajemen atas pembagian kekuasaan dalam lingkup manajer. Tingkatan manajemen itu terbagi tiga. Yang pertama, manajer tingkat atas atau disebut dengan manajemen top, yang dikenal sebagai manajer senior. Manajer di posisi ini seperti Chief Executive Officer atau CEO, Managing Director, Presiden, dan Chief Executive Officer atau CFO. Manajer puncak atau manajemen top membuat keputusan daripada mengarahkan operasi perusahaan sehari-hari dengan menetapkan tujuan dan strategi dari perusahaan tersebut. Tingkatan manajemen yang kedua yaitu middle management atau manajer tingkat menengah, di mana posisinya itu berada di bawah manajer tingkat atas. Contohnya yaitu seperti manajer departemen atau HOD, manajer cabang, manajer regional, atau manajer umum atau GM. Secara umum, manajemen menengah ini bertanggung jawab untuk melaksanakan tujuan untuk sasaran yang ditetapkan oleh manajemen senior dengan menetapkan
tujuan-tujuan untuk setiap departemen atau suatu perusahaan. Selanjutnya yaitu tingkatan manajemen yang ketiga adalah tingkatan lower management, di mana ini lebih dikenal dengan manajer lini pertama. Dengan kata lain, manajer dengan posisi seperti supervisor, manajer operasi, kepala departemen, dan manajer kantor. Manajer tingkat bawah ini bertanggung jawab atas karyawan yang secara langsung memproduksi produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu kita akan membahas manajemen sebagai ilmu, di mana dia mengajarkan bahwa sebelum kita memberikan solusi, hendaknya kita perlu mengidentifikasi permasalahan yang disimpulkan berdasarkan data empirik yang benar-benar terjadi di lapangan tersebut. Setelah itu kita buat hipotesis terhadap penyebab permasalahan tersebut serta bagaimana kita penyelesaiannya. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen sebagai seni. Manajemen sebagai seni ini merupakan cara kita untuk mengatasi kewajiban ataupun tugas kita bersama dengan tim yang melibatkan kemampuan memimpin dengan berbagai keunikan-keunikan yang kita miliki. Yang selanjutnya yaitu manajemen sebagai profesi atau disebut dengan manajemen as a profession, di mana ini merupakan sebuah kegiatan atau bidang keahlian tertentu dalam memanajemen, seperti halnya kedokteran, teknik, hukum, dan lain sebagainya. Dia berusaha memajukan setiap pekerjaan supaya tiap personalia tersebut mampu berhasil mencapai kedudukan tertinggi untuk tiap keahliannya sesuai dengan jabatan yang dia pangku. Mengapa manajemen itu sangat dibutuhkan? Jawaban yang paling umum yaitu untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan individu, di mana semua bentuk organisasi, orang-orang tersebut bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan tersebut. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah dan efisien serta efektif. Unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen yang pertama yaitu manusia atau man. Dalam kegiatan manajemen, sumber daya manusia membuat rencana dan tujuan yang ingin diraih. Untuk itu, tanpa adanya manusia, kegiatan manajemen ini tidak akan pernah ada. Unsur manajemen yang kedua adalah uang. Uang ini menjadi unsur penting dalam kegiatan manajemen karena terjadinya transaksi antara perantara utama dalam mencapai tujuan. Biaya operasional dalam sebuah kegiatan manajemen tentu membutuhkan uang agar dapat berjalan lebih baik dan efisien. Unsur manajemen yang ketiga yaitu material. Unsur manajemen ini adalah salah satu faktor penting karena kualitas bisnis dipengaruhi oleh kualitas material yang dipilih. Jika material yang dipilih buruk, maka tujuan manajemen akan sulit tercapai. Namun sebaliknya, jika material yang dipilih baik, maka tujuan manajemen akan lebih efektif dan efisien. Unsur manajemen yang ketiga yaitu mesin atau machine. Mesin atau machine adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. Manajemen mesin diperlukan untuk memilih alat yang efektif untuk produksi, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, sampai dengan harga ekonomis. Unsur yang keempat yaitu market atau pasar. Unsur manajemen market atau pasar yaitu meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi. Adanya teknik pemasaran yang baik akan membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Unsur yang terakhir yaitu metode atau method. Metode atau method adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. Buatlah metode yang bersifat menyeluruh, efektif, dan mudah dipahami, agar pekerjaan yang nantinya dijalankan akan menjadi lebih mudah dan efektif. Baiklah, sekian pembahasan saya mengenai manajemen. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.